Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Andrewati, Prodi Manajemen Universitas Adiradjasa Suara Sanjaya. Di video ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang telah menggunakan konsep Kaizen dan juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kualitas total. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep Kaizen yaitu perusahaan air minum dalam kemasan merek Rama yang diproduksi oleh PT Rana Mahakam Indonesia yang menggunakan sistem teknologi Daiyuging Jepang yang beralamat di Jalan Poros nomor 6, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep Kaizen yaitu perusahaan air minum dalam kemasan merek Rama yang diproduksi oleh PT Rana Mahakam Indonesia yang menggunakan sistem teknologi Daiyuging Jepang yang beralamat di Jalan Poros nomor 6, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ada 3 konsep Kaizen, yaitu yang pertama 5 checklist, yang kedua 5W+1H, dan yang ketiga Kaizen 5 step plan. Dan yang ketiga yaitu 5 step plan, seperti mengatur terdapat barang-barang yang tidak berguna atau tidak terlalu diperlukan, seperti kursi yang berserakan, dus, atau karton box yang belum disusun dengan baik. Nah, saat semua material bahan baku sudah tiba, karyawan langsung mengepak semua produk AMDK Rama ini ke dalam dus agar ruangan dapat tertata rapi tanpa ada lagi dus penampungan sementara. Nah, yang pertama yaitu faktornya operator atau orang. Masalahnya itu seperti mengantuk, sakit, hamil, kelelahan, bosan, maupun lalai. Nah, usulan perbaikannya yaitu dengan toleransi untuk beristirahat, menyegarkan mata, mencuci muka. Setelah itu, karyawan hamil dan sakit tidak diperbolehkan masuk ruang produksi. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan teguran kepada operator agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, melakukan inspeksi secara intensif. Nah, yang pertama yaitu faktornya operator atau orang. Masalahnya itu seperti mengantuk, sakit, hamil, kelelahan, bosan, maupun lalai. Nah, usulan perbaikannya yaitu dengan toleransi untuk beristirahat, menyegarkan mata, mencuci muka. Setelah itu, karyawan hamil dan sakit tidak diperbolehkan masuk ruang produksi. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan teguran kepada operator agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, melakukan inspeksi secara intensif. Yang kedua yaitu metode. Masalahnya seperti lalai atau mengabaikan instruksi. Nah, usulan perbaikannya dengan cara memberikan bimbingan dan teguran agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, melakukan inspeksi secara intensif. Nah, faktor yang ketiga yaitu material. Masalahnya seperti keterlambatan material dan bahan baku. Nah, usulan perbaikannya yaitu pengadaan bahan baku yang lebih berkualitas dan mengembalikan bahan baku yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, faktor yang keempat ada mesin. Masalahnya seperti sel mesin yang rusak, pompa rusak, ataupun kompresor ozon yang rusak. Nah, usulan perbaikannya yaitu dengan memeriksa kondisi mesin sebelum melakukan proses produksi, atau memeriksa temperatur suhu pada alat perekat kabel secara berkala agar suhu selalu normal. Setelah itu, faktor yang kelima ada pengukuran. Masalahnya itu seperti area kerja panas ataupun sirkulasi udaranya kurang. Nah, usulan perbaikannya yaitu dengan memberikan alat pendingin ruangan seperti AC maupun kipas angin. Nah, konsep Kaizen yang kedua yaitu usulan perbaikan dengan analisis 5W+1H, di mana yang pertama itu ada what. Deskripsinya yaitu apa tujuan dari perbaikan dan penanggulangan terhadap faktor manusia. Nah, tindakannya itu untuk menghasilkan produk yang baik serta meminimalisir tingkat kecacatan produk
sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan dan tentunya konsumen juga. Yang kedua, ada why. Mengapa perbaikan dan penanggulangan dilakukan dengan faktor manusia? Tindakannya yaitu karena faktor operator merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh saat menjalankan proses produksi, sehingga dibutuhkan ketelitian dan mengikuti instruksi yang telah ditetapkan sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan produksi. Yang ketiga ada where, di mana rencana tindakan tersebut akan dilakukan terhadap faktor manusia. Nah, tindakannya yaitu penanggulangan tersebut akan dilakukan pada bagian produksi di mana semua produk Rama dibuat. Nah, yang keempat ada when. Kapan penanggulangan dan perbaikan akan dilakukan terhadap faktor manusia? Tindakannya yaitu perbaikan dan penanggulangan dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan pada mesin atau ditemukannya cacat pada produk AMDK Rama ini, dan diharapkan para operator akan semakin terampil dan meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kelima ada who. Siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana tindakan terhadap faktor manusia? Nah, tindakannya dilaksanakan oleh semua PT Rana Mahakam Indonesia, terutama untuk pekerja yang berada di ruangan produksi. Nah, yang terakhir ada how. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan dan perbaikan terhadap faktor manusia? Tindakannya yaitu dengan penanggulangan sebaiknya dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan dan teguran agar tidak terjadi kesalahan saat melaksanakan produksi. Sebelum membahas perusahaan apa yang menggunakan konsep Kaizen, saya akan memaparkan pengertian dari Kaizen itu sendiri. Kaizen mempunyai arti perbaikan terus-menerus dan perlahan-lahan yang aktif, serta komitmen dari semua karyawan dalam apapun yang dilakukan perusahaan, dan lebih tepatnya lagi dalam cara pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu rapi. Terdapat dokumen yang menumpuk di suatu meja karyawan tanpa disusun dengan rapi, atau adanya barang yang kurang rapi yang telah difilter seperti dus atau karton box, itu maka diperlukan adanya penataan atau pengaturan tata letak terhadap barang-barang yang masih berserakan tersebut, sehingga tercipta ruangan kerja yang rapi dan nyaman. Yang ketiga yaitu membersihkan. Semua sampah berbahan plastik dikumpulkan secara langsung dan dijual agar tidak terjadi penumpukan sampah plastik atau menguras tempat penampungan air sungai Mahakam yang akan diolah menjadi AMDK Rama ini seminggu sekali. Nah, yang keempat itu ada rawat. Tidak membuang sampah sembarangan dan membuat jadwal kebersihan untuk menciptakan sistem pemeliharaan seperti menetapkan label tanggung jawab bagi setiap karyawan, membuat petunjuk pemadam kebakaran, bahkan menyiapkan kotak untuk P3K. Dan yang terakhir ada disiplin. Penyadaran diri akan kedisiplinan terhadap standar yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan dengan saling menghormati, senang melakukan perbaikan, dan malu melakukan pelanggaran untuk meningkatkan apa yang telah dicapai sebelumnya. Nah, konsep yang pertama yaitu usulan perbaikan dengan analisis 5 checklist, yaitu alat yang berfokus pada 5 faktor kunci yang terlibat dalam setiap proses perbaikan dan dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut. Jadi itu tadi perusahaan yang menggunakan konsep Kaizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.